Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa dan hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita di pagi yang sangat indah ini untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita senantiasa diterima dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi ini kita mendapatkan banyak tamu spesial, Ustadz ya. Datang dari berbagai macam wilayah dan insya Allah nanti akan berbagi kisah, berbagi cerita kepada kita semua. Tapi sebelum itu ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Dia dikenal dengan sebagai kedermawanannya dan bahkan memang salah satu sahabat Nabi yang amat sangat kaya di Madinah. Suatu ketika Abu Talha ini dia memiliki sebuah kebun yang di dalamnya banyak kurma. Dan Rasulullah pun pernah masuk dalam kebun ini. Dan kebun ini namanya kebun Bayruha. Yang di dalamnya ada sebuah air atau sumur yang sering diminum oleh Rasulullah, betapa bening dan jernih air itu. Suatu ketika Abu Talha ini mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata bahwa sekali-kali kalian tidak akan pernah mendapat pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan, mensedekahkan harta yang amat kalian sukai. Mendengar ayat itu, Abu Talha datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mendengar ayat tersebut dan saya ingin mensedekahkan kebun Bayruha yang amat saya senangi kebun itu. Saya ingin serahkan kepada engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Bagus ya Abu Talha, bagus, harta yang amat sangat bagus." Lalu kebun Bayruha itu dikasih oleh Rasulullah dan Rasulullah membagikan kepada kerabat-kerabatnya Abu Talha. Dan Abu Talha termasuk hamba-hamba Allah yang dijamin oleh Allah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini berita baik buat Abu Talha. Ternyata berita baik bagian dari sebuah rezeki untuk tetap menambah rezeki kita. Sesuai dengan tema kita pagi ini, yakni mengundang menambah rezeki dengan sedekah yang kita lakukan selama ini. Dan mudah-mudahan apa nanti disampaikan oleh Ustadz bermanfaat buat kita. Bicara tentang menambah rezeki, Ustadz, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ba'da subuh, pemirsa di manapun Anda berada, dan pemirsa yang ada di studio, yang ada di Masjid An-Nida, TPI, kita akan belajar bagaimana cara mengundang datangnya rezeki. Semuanya bersumber dari janji Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang mau minjemin pada Allah harta yang sebenarnya dari Allah juga, maka Allah betul-betul akan mengganti dengan penggantian yang berlipat-lipat. Kita sudah banyak mendengar, banyak melihat tentang kehebatan sedekah. Dan saya berdoa mudah-mudahan hari demi hari akan lahir lagi testimoni-testimoni baru yang lahir sebagai orang-orang hebat yang diizinkan oleh Allah mendapatkan karunia dan keberkahan sedekah. Jadi bahwa dengan sedekah itu menambah rezeki bukan suatu hal yang baru, Ustaz. Bukan hal. Tapi apakah rezeki itu berupa materi aja atau berita baik atau bagaimana, Ustaz? Kita bicaranya materi. Bahwa ia berupa kesehatan, iya, berupa bala, iya, berupa penyakit sembuh, iya. Tapi kita akan fokus ke materi, insya Allah. Insya Allah. Ustadz, kita lanjutkan kembali setelah azan berikut ini. Dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan acara ini insya Allah setelah azan subuh. Dan kita sholat subuh berjamaah kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah.